Sayap militan Hamas Brigade Al-Qassam mengumumkan kematian seorang sandera Israel di jalur Gaza. Tawanan tersebut adalah Yegev Bukatov yang berusia 34 tahun. Menilik saluran Telegram, Al-Qassam menyatakan bahwa Yegev meninggal bukan karena serangan pasukan Israel. Ia justru disebut-sebut selamat dari gempuran serangan serdadu Zionis di jalur Gaza. Dikutip dari Al-Mayadin, rupanya kematian Yegev itu akibat kekurangan obat-obatan dan makanan. Al-Qassam menyatakan kondisi yang dialami Yegev itu merupakan hal yang dirasakan oleh seluruh warga Palestina. Mereka harus bertahan hidup di tengah krisis pangan dan obat-obatan saat operasi militer Israel terus berlangsung. Diketahui masuknya pasokan pangan dan obat-obatan terhambat lantaran tak memperoleh izin dari Israel. Hal tersebut pun berdampak pula pada para sandera Israel yang menjadi tawanan Hamas. Mereka turut mengalami krisis pangan dan kelaparan hingga akhirnya meninggal dunia. Israel dikabarkan kembali menolak tuntutan yang diajukan oleh militan Hamas. Kabar itu mencuat seiring dengan pembicaraan gencatan senjata yang menemui jalan buntu. Dikutip dari Al-Mayadin, Hamas diketahui menggaungkan 4 tuntutan utama. Keempat tuntutan itu yakni gencatan senjata, penarikan pasukan Israel dari Gaza, kembalinya warga sipil yang mengungsi, dan pertukaran tawanan. Namun beredar kabar bahwa Israel menolak pemulangan pengungsi secara bertahap. Selain itu, terkait pertukaran tahanan, angka yang diusulkan oleh Israel dianggap tak memadai. Hal itu menyebabkan penurunan signifikan dalam jumlah tahanan Palestina yang dijadwalkan untuk dibebaskan. Kebuntuan dalam negosiasi dan tanggapan Israel yang kaku berbenturan dengan visi Hamas. Tiga rumah sakit Gaza diserang secara brutal oleh militer Israel. Diketahui pasukan Zionis menyerbu rumah sakit Al-Amal dan Al-Nasser pada Minggu 24 Maret 2024. Penyerbuan itu terjadi setelah pengepungan rumah sakit Al-Shifa memasuki 1 minggu lamanya. Dikutip dari Tribun News, pasukan Israel kini menyerbu rumah sakit Al-Nasser dan Al-Amal di kota Khan Yunis. Pengepungan tersebut dilakukan ketika pesawat tempur terus membombardir kota itu. Kendaraan lapis baja dalam jumlah besar dikabarkan mengelilingi rumah sakit Al-Amal. Seiring dengan hal itu, organisasi Bulan Sabit Merah Palestina menyatakan bahwa timnya berada dalam kondisi berbahaya. Mereka juga mengklaim tak dapat menguburkan salah satu pekerjanya yang tewas gegara tembakan pasukan Israel. Drone penggeras suara juga terdengar menuntut semua orang yang ada di dalam RS untuk keluar dari rumah sakit tanpa pakaian. Pihaknya menambahkan bom asap bahkan diluncurkan di rumah sakit. Israel dikabarkan memblokir konvoi bantuan kemanusiaan yang memasuki Gaza Utara. Hal itu terjadi saat Sekretaris Jenderal PBB berkunjung ke penyeberangan Rafah Selatan. Bersamaan dengan itu, pihaknya juga mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan terhadap tumpukan truk bantuan. Dikutip dari Sky News, Kepala Badan Pengungsi Palestina PBB atau UNRWA Philip Lazzarini mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan Israel adalah keterlaluan. Ia menyebut Israel sengaja menghalangi bantuan penyelamatan nyawa selama perang berkecamuk. Lazzarini menyatakan Israel menyampaikan pada PBB bahwa konvoi bantuan tak akan disetujui lagi. Hal itu terjadi seusai Israel menuding 12 staf UNRWA berpartisipasi dalam serangan Hamas pada Oktober 2023 lalu. Bahkan buntut hal tersebut, Amerika dan Inggris ikut menghentikan sementara pendanaan untuk UNRWA.
Para pejabat Israel memberi peluang lebih besar untuk mencapai kesepakatan pembebasan sandera. Hal itu disampaikan pada Minggu 24 Maret 2024. Sebelumnya, laporan-laporan mengindikasikan bahwa Israel bersedia membebaskan lebih dari ratusan tahanan Palestina daripada jumlah yang disepakati sebelumnya. Dikutip dari The Times of Israel, para pejabat tinggi Israel dan Amerika terlibat dalam perundingan negosiasi di Doha. Meski pejabat Israel mengatakan bahwa pihaknya masih merasa ragu terkait peluang tercapainya kesepakatan. Selama perundingan, Israel telah menerima proposal kompromi dari Amerika Serikat. Meski tak dikatakan apa isi proposal tersebut, namun dilaporkan bahwa Israel bersedia melipat gandakan jumlah tahanan yang harus dibebaskan sebagai imbalan pemulangan 40 sandera. Menurut laporan, Israel bersedia membebaskan 800 tahanan, termasuk 100 narapidana yang dihukum karena pembunuhan. Kemudian dalam laporan lain disebutkan bahwa Israel siap membebaskan 700 tahanan keamanan sebagai imbalan untuk 40 sandera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.